Halo anak-anak semuanya, selamat pagi dan salam sehat. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita kembali belajar pada muatan bahasa Indonesia dan muatan matematika. Sekarang mari kita lihat pada muatan bahasa Indonesia terlebih dahulu ya anak-anak. Nah di sini kita akan mulai dengan kata tanya. Loh Pak, kok kita kembali belajar kata tanya Pak? Kan di semester 1 kita sudah belajar Pak. Ya benar sekali anak-anak, di semester 1 kali lalu kita sudah belajar kata tanya. Nah pada umumnya anak-anak kata tanya itu ada 7 ya. Itu ada katanya apa, di mana, kapan, siapa, berapa, dan bagaimana. Nah tapi hari ini kita hanya belajar 5 kata tanya ya. Hari ini kita hanya belajar 5 kata tanya ya anak-anak. Karena di sini nanti kita akan membuat pertanyaan sesuai isi puisi dengan 5 kata tanya tersebut. Sekarang mari kita lihat kata tanya apa saja yang digunakan untuk membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Yang pertama ada kata tanya apa, yang kedua di mana, yang ketiga kapan, yang keempat siapa, dan yang kelima mengapa ya. Sekarang mari kita lihat kegunaan dan contoh membuat pertanyaan dari masing-masing kata tanya ini. Nah ini dia anak-anak, perhatikan baik-baik ya membuat pertanyaan isi puisi. Ini ada 5 kata tanya. Ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Mari kita lihat yang pertama, kata tanya apa. Kegunaannya menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Ya, menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Contoh pertanyaannya, apa isi puisi tersebut? Nah, kira-kira seperti itu ya anak-anak. Sekarang yang kedua, di mana? Kegunaannya menanyakan tempat yang diceritakan dalam puisi. Ini menanyakan tempat ya anak-anak. Contoh pertanyaannya, di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut? Ya, itu dia contoh pertanyaannya. Yang ketiga ada kata tanya kapan. Kegunaannya menanyakan waktu terjadi peristiwa dalam puisi. Contoh pertanyaannya, kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi? Ya, seperti itu ya anak-anak. Sekarang kata tanya siapa. Kegunaannya menanyakan tokoh yang ada dalam puisi. Contoh pertanyaannya, siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Seperti itu ya anak-anak. Yang terakhir ada kata tanya mengapa. Kegunaannya menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Ya, menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Contoh pertanyaannya, mengapa tokoh dalam puisi tersebut bersedih? Ya, itu contohnya ya anak. Ingat, kata tanya itu ketika kita membuat pertanyaan menggunakan kata tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya ya anak-anak. Selalu diakhiri dengan tanda tanya. Contoh yang pertama kita lihat kembali, apa isi puisi tersebut? Selalu diakhiri dengan tanda tanya ya. Sekarang mari kita lihat contoh. Sekarang perhatikan puisi berikut. Judul puisi adalah Banjir ya, karya Zahra. Sekarang Pak Fansi baca ya. Musim hujan telah tiba. Banyak sampah berserakan di mana-mana. Akibatnya banjir tidak dapat dihindarkan. Sampah karena ulah manusia. Manusia membuang sampah sembarangan. Banjir kini terjadi. Nah, itu tadi contoh puisinya. Sekarang kira-kira kata tanya yang digunakan untuk membuat pertanyaan sesuai isi puisi ini. Coba kita lihat ya anak. Oh, yang pertama menggunakan kata tanya apa. Ini pertanyaannya. Apa isi puisi tersebut? Ya, apa isi puisi tersebut? Nah, jawabannya anak-anak bisa lihat pada puisi Banjir ya yang berikut.
Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Itu pertanyaannya. Anak-anak bisa kembali lihat pada puisi banjir. Coba kita lihat lagi yang berikut. Yang ketiga ada kata tanya kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Ya, kira-kira kapan peristiwa itu terjadi? Kembali lihat pada puisi banjir. Ya, seperti itu ya anak-anak. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa mengerti. Sekarang kita akan lanjut pada muatan matematika ya. Setelah tadi kita belajar membuat pertanyaan isi puisi, di sini anak-anak akan kembali mengenal jenis-jenis alat ukur panjang ya. Yang pertama ada alat ukur panjang penggaris. Yang pertama penggaris. Yang kedua adalah meteran bahan ya. Yang berikut ada meteran roll kecil. Yang berikut ada meteran roll besar. Nah, ini adalah jenis-jenis alat ukur panjang ya anak. Dan alat ukur panjang ini masing-masing punya kegunaannya. Sekarang mari kita lihat kegunaan dari masing-masing alat ukur panjang tersebut. Nah, ini dia. Yang pertama, penggaris. Kegunaannya mengukur panjang garis atau benda-benda dengan permukaan datar, misalnya buku dan lain sebagainya ya. Yang kedua, meteran bahan. Kegunaannya mengukur panjang bahan dan panjang tubuh seseorang untuk keperluan pembuatan pakaian. Nah, ketika kita ingin membuat atau menjahit pakaian, terlebih dahulu tubuh kita harus diukur dulu ya. Yang digunakan adalah meteran bahan ya, alat ukur yang digunakan. Yang ketiga adalah meteran roll kecil. Meteran roll kecil ini kegunaannya adalah mengukur panjang benda ya, misalnya kayu, pipa dan lain sebagainya. Dan yang keempat, meteran roll besar. Nah, meteran roll besar ini kegunaannya mengukur panjang benda, misalnya denah rumah, tanah, ruang tamu dan lain sebagainya. Ya, anak-anak, itu tadi jenis-jenis alat ukur panjang dan kegunaannya. Sekarang yang berikut, slide yang terakhir adalah tugas buat anak-anak. Tugas yang pertama ada pada muatan bahasa Indonesia. Di sini anak diminta membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Yang pertama, buatlah 3 pertanyaan dan jawaban mengenai isi puisi pohon di Taman Kota pada buku pena halaman 59 ya. Jadi membuat 3 pertanyaan dan jawabannya mengenai isi puisi pohon di Taman Kota pada buku pena halaman 59 ya anak-anak. Buku pena halaman 59. Yang kedua, tuliskan kosakata baru yang kamu temukan pada puisi tersebut. Nah, kira-kira ada kosakata baru enggak dalam puisi pohon di Taman Kota itu? Kalau ada, tuliskan kosakata baru itu ya anak-anak. Lalu anak-anak cari makna atau artinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya anak-anak. Dan pada muatan matematika di sini anak diminta mencocokkan alat ukur untuk mengukur panjang benda. Ya, mencocokkan alat ukur untuk mengukur panjang benda. Tugasnya adalah isilah tabel pada buku pena halaman 60 dengan alat ukur yang sesuai ya. Isilah tabel pada buku pena halaman 60 dengan alat ukur yang sesuai. Itu tugas kalian ya anak. Nah, untuk materinya anak-anak juga bisa lihat pada buku pena ya, halaman 58 dan halaman 60. Anak-anak bisa belajar kembali pada buku pena kalian ya. Dan yang terakhir, anak tetap semangat ya, jangan lupa berdoa. Selamat belajar. Tuhan memberkati kalian semuanya.